Apa? Tidak mungkin orang buta itu menuntun orang buta. Karena keduanya akan kali kau lel. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Iya, tapi di sini kan tidak sesuai waktanya, tidak sesuai kenyataannya. Apa buktinya? Apakah kami ada mengusik kalian? Justru, iya ini kan makanya setiap hari Al-Qurannya disimpan di dalam lemari. Alkitab yang Kata siapa? dibahasnya. Kata siapa? Kata siapa? Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka orang-orang kafir sembah itu adalah setan yang sakit, setan yang durhaka. Nah, penyembah setan yang durhaka ini, kan Anda bertanya, penyembah setan yang durhaka ini mengajak orang Islam awam untuk ikut-ikut menyembah setan yang durhaka dengan cara menggunakan istilah-istilah Al-Quran, dengan cara tampil ke Islam-Islaman. Makanya kami membahas agama kalian, karena kitab suci kami mengarahkan untuk kitab kalian, agama kalian itu dibahas, digaungkan. Serulah manusia kepada kebenaran dengan jalan yang hikmah. Maka kami menyeru, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Wahai orang-orang kafir, yang kau sembah itu adalah setan yang durhaka. Nah, ternyata di dalam kitab kalian memang kalian itu penyembah Kristus yang datang di padang gurun kepada pendiri agama yang bernama Paulus itu. Oke, sudah habis. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Begini, Bang Zuma. Bagaimana, saudara? Itu pengajaran dalam Kristen itu dalam penginjilan itu wajar. Dia penginjilan itu bukannya bilang mau pergi ke punya jemaat, mau panggil, mau masuk Kristen apa semua. Itu kan hak dorang. Ya kalau mereka mau ikut ya ikut saja. Kan banyak juga Islam, baik pun ustadz semua kan mereka banyak juga masuk Kristen, tapi bukan karena daripada penginjilan. Karena kebenaran itu sendiri yang mereka sudah tahu di mana kebenaran itu sebenarnya. Nah, itu terjawab toh. Anda sendiri yang membuka. Memang banyak orang-orang Kristen yang datang mengajarkan agama Kristen itu. Ya kami nggak mau supaya anak-anak kami itu tidak terjerat. Maka kami kemudian menjelaskan bahwasanya agama Kristen itu berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran mereka menyembah setan yang durhaka. Apa yang salah? Buktikan aja bahwa kalian tidak menyembah setan. Sederhana toh. Benar nggak? Apa dalilnya? Mana dalilnya? Mana datanya? Ya. Ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Siapa Kristus ini? Penyesat. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang itulah yang kami ajarkan kepada generasi muda Islam untuk menghindari agama misionaris Kristen. Iya. Oke, begini Bang Zuma, kalau Anda baca Alkitab itu harus jangan lompat-lompat, harus baca semua dengan teliti dong. Jangan itu ayat itu yang Abang Zuma baca tadi itu untuk nabi-nabi palsu. Iya. Iya, itu nabi palsu. Iya, nabi palsu setelah Yesus. Jadi kalau ada nabi kalian inilah buahnya. Palsu. Nah, kalau begitu Paulus ini bukan nabi. Berarti dia palsu dong kalau bukan nabi. Paulus itu dia seorang pendosa yang bertobat. Seorang pendosa yang bertobat. Itu 13 buku itu dari mana dia dapat? 13 bukunya itu dari mana? Wahyu Tuhan atau karangannya sendiri? Setelah Paulus itu belum menerima 13 buku. 13 buku, 13 kitabnya ini wahyu Tuhan atau karangan sendiri?
Ya dia kan terbukti kan dia ada, dia di depan mata, makanya dia buat itu. Saya ulang Apa, lagi. kan? Ulang lagi. Tidak mungkin juga dia buat Ulang buat lagi. sudah tanpa Ulang. Saya ulang. 13 kitab Paulus ini itu wahyu Tuhan atau karangan dia sendiri? Ya karangan dia lah. Oh, karangan. Berarti dia nabi palsu kalau Misalnya begitu. contoh, ini Ternyata ini dia Bang nabi Suma, palsu. dengar dulu. Dia nabi palsu Dengar dulu, karangan itu- ternyata. dengar dulu Bang Suma. Anda Jangan mengakui terus potong dong. Anda mengakui Dengar karangannya dulu. sendiri. Allah masolang generasi. Ternyata karangan sendiri. Sudahlah Dia kan Bang. Sudah. saksi, dia kan saksi mata, dia saksi mata. Karangan sendiri. Dia buat itu. Karangan sendiri ya sudahlah Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gantian nangisnya. William lagi nangis lagi. Tidak ada menangis, orang Kristen damai Bang, damai. Ya. Anda sudah Justru, akui tadi. justru Anda itu yang cemburu, sakit hati. Ya, dengan enggak dong. Kebaikan orang Bagaimana Iri saya mau hati. cemburu? Ya. Bagaimana saya mau cemburu dengan 13 Rohnya buku abang yang itu roh iri karangan? hati. Iya, Bagaimana rohnya abang saya- Suma itu roh iri hati tuh. Bagaimana saya Roh mau iri hati, iri roh iri kepada hati. buku karangan manusia sendiri bernama Paulus? Ngapain saya iri? Dia kan saksi mata. Teman-teman kita sudah dengarkan dari saudara Sabianus. Ternyata Paulus ini kitabnya 13 kitab yang menjadikan orang menjadi Kristen itu ternyata karangan. Jadi Al-Qurannya abang itu hadis apa semua itu Ternyata karangan Paulus. begini Bang. Halo Bang Suma. Halo Bang. Masalah generasi. Nah, ini masalahnya. 2000 tahun Kristen mengkitabkan kitab karangan. Kasihan karena dia tidak ini tidak paham. Apalagi Jangan yang mau tertawa Anda gitu, jelaskan? Bang. Apalagi yang Anda ingin jelaskan? Udah selesai. Innalillahi wa inna Yang ilaihi sopan rajiun. sikit lah. Yang sopan kalau Anda punya etika harus sopan sikit. Ada masa di mana kita itu perlu tertawa. Tertawa itu sehat. Iya, dengar dulu. Masalah Bicara, generasi. dengar dulu. Belum habis. Iya, nangislah. Silakan nangis. Baik, tidak ada nangis Bang semua. Tidak ada nangis. Kami ini agama damai Bang. Iya, damai dari karangan. Silakan. Agama dari buku karangan. Silakan. Orang Kristen kalau mau bertanya itu ramah tamah ya Bang Bima. Mengikuti aturan cuma enggak dikasih. Saya cuma tertawa. 2000 tahun Kristen mengkitabkan buku karangan itu membuat saya tertawa. Kalian merasa sopaten, anak Tuhan lah, bukan hamba Tuhan lah, anak-anak Kristus lah segala macam. Ternyata kitab kalian buku karangan. Gimana saya nggak tertawa, Cak Ayu? Lucu itu. Alamak, manras yang Jadi saya tanya Bang Cuma, hadis itu apa? Tawa dengan ketidaktahuanmu. Sungguh ini Iyalah, tadi sudah diakui kok jadi ketidaktahuan. Tadi sudah diakui itu karangan Bukan begitu, Bang Suma. Paulus. Oh, bukan begitu. Paulus karangan atau karangan Paulus? Yang mana yang betul? Karangan Paulus atau Paulus karangan? Mana yang betul, Bang? Itu Rasul Paulus itu kan saya sudah beritahu dari awal. Paulus itu seorang yang berdosa. Rasul Seorang lagi, yang Rasul. berdosa. Rasul Seorang lagi, yang Rasul. pendosa yang bertobat. Iya, makanya karangannya sendiri karena dia ternyata adalah orang berdosa. Pantas aja lah, terima aja kenyataan. Kenyataannya memang kayak gitu. Seorang pengarang ulung, itulah Paulus. Begini Bang Suma, apa-apa pun saya mau jelaskan kepada Bang, memang tidak masuk logika Bang, karena apa? Saudara, kalau buku karangan dijadikan sebagai pegangan agama, hancurlah sudah, hancur. Agama yang mengantarkan kita selamat tidaknya di akhirat, ternyata bukunya, kitabnya buku karangan. Bagaimana saudara? Gimana mau selamat? Yang karangan itu hadis-hadis itu Iya. Bang Bima.
Masolang generasi. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Apa ini terus? Berkemaslah teman-teman, berkemaslah cepat. Jangan sampai mati di dalam mengimani buku karangan. Berkemaslah, berkemas. Ayo, percantik percantik alisnya. Percantik alisnya, bibirnya dipoles pakai lipstik. Ayo, berkemas. Tinggalkan agama yang kitabnya kitab karangan. Iya. Bang Zuma. Iya. Bang Zuma. Satu kali lagi kau panggil nama aku lempar ke waspa ya. Boneng itu kalau Juma nggak mau dia dengar si Boneng sekarang itu. Panggil aja Boneng, terserah lu. Boneng kayak apa kayak. Nah kan Apa nyaut arti dia Boneng? kalau dipanggil Boneng. Iya. Sudah saya begini Bang Zuma, saya Gimana itu lain kawan? Bang, lain saya Bang. Oh lain. Iya memang agak lain karena Ya, kamu percaya buku karangan. Ya silakan. Tidak Bang, begini Bang. Yang masa mana kita mau jelas yang kebenaran, memang tidak masuk di logikanya Bang, tidak masuk di otaknya Bang. Bagaimana mau Tidak kebenaran? Oh bukunya karangan kok kebenaran? Dengar dulu. Iya. Begini Bang, Wesley diam dulu Wesley. Orang lagi mau ngomong Wesley. Hah, apa sih Ya, kau dengar ini? dulu. Diam dulu. begini Bang Zuma. Apa-apapun Wesley, hargai orang lagi ngomong. Wesley, tetap Wesley hargai orang lagi. Wesley hargai orang lagi ngomong. Apa sih kau ini? Suruh dulu diam begini, Bang Handi. Ini buku karangan mau diterangin, diam dulu. Bang Handi disuruh dulu diam dia. begini Bang Zuma. Apa-apapun kami sampaikan kebenaran kepada Abang, memang tidak masuk di logika Abang, tidak masuk di otaknya Abang. Karena pengajarannya Abang itu lain. Wesley diam dulu napa Wes? Hargai orang lagi ngomong. Kau itu biar orang keyakinanmu kau hambat juga. Diam dulu. Kenapa sih? Cerewet kali kau. Lanjut Bang, lanjut Sabianus. Welis ini memang selalu mengganggu. Lanjut Bang. Begini Bang, apa-apapun kebenaran kami sampaikan kepada Bang Zuma itu tetap tidak masuk di logikanya Abang, tidak masuk di otaknya. Karena Abang itu Bagaimana otaknya mau itu masuk? Bagaimana bukan mau di masuk di situ. otak sesuatu yang tidak masuk otak? Bagaimana Anda bisa memasukkan di otaknya seseorang jelas-jelas seekor sapi Anda katakan itu adalah kelinci. Bagaimana mau masuk di otak? Justru otakmu yang tidak masuk, Bang Zuma. Masalah Otakmu itu tidak generasi. betul. Wesley diam dulu Wes. Kau bisa diam gak? Orang lagi ngomong. Kok dari tadi Pes. nggak ada yang ngomong, kok aneh-aneh aja Juma nih framing aja. Diam dulu. Orang suruh diam kok banyak cerewet kau. Diam dulu. Nah gitulah. Dari tadi kalian mute. Kok malah nuduh-nuduh orang pakai Lah kamu teriak dari tadi sini emang tak ada yang dengar. itulah Jadi kualitas kau ngomong. framing. Jadi kau ngomong kau nggak sadar. Hah? Orang diam dari tadi kok. Kata siapa diam? Orang sujud mendengarkan kau di sini kok. Saudara Anus lagi menerangkan kau teriak. Sadar Bang Juma, kami ini Astagfirullahaladzim. Ngomong nggak sadar dia. Ngomong nggak sadar. Nah inilah menyembah Kristus kayak gitu. Lanjut saudara Sabianus. Lanjut. Iya, oke lah Bang, saya sangat hargai Abang lah. Tapi Nah itu ngomong lagi dia kan. Baru juga ditutup ngomong lagi. Kau diam dulu napa? Hargai temanmu ngomong. Weh. Kau kayak nggak pernah sekolah kau. Diam dulu. Hargai temanmu ngomong. Hargai dulu. Boleh nggak sih? Ya gitulah. Sabinus. Lanjut Bang, lanjut. Turun aja Bang Sabinus. Nah itu ngomong lagi. Astagfirullahaladzim. Kulempar juga sendal lama-lama. lanjut saudara Sabianus. oke, begini Bang. Ya, lanjut, Saya Bang, hargai lanjut. Abang lah ya. Sebagai apologet Islam, tapi sebenarnya saya sangat menyayangkan Abang. Sangat menyayangkan. Pasal apa? Sebenarnya di Apa room itu? ini yang dibahasnya sebenarnya Al-Quran bukan Alkitab Bang. Ya kan? Sebenarnya Al-Quran ini si Weli masih ngoceh nih Banyuwa di bawah. Ini diam dulu. Kedengeran di sini, woi. Waktu kamu dari mana? Ambil kitab dulu ya, kalian.
Kenapa dia marah-marah nih Cornelis, santai Cornelis. Sini si Welin udah turun masih ngoceh dia. Hari-hari yang dibahasnya Alkitab, ini Al-Qurannya simpan dalam lemari, kitab suci yang disimpan di atas mejanya. Bagaimana sih abang ini? Katanya Islam itu agama yang damai, rahmatan lil alamin. Karena Bibelmu itu memaksakan Yesus anak Maria Tuhan, Nabi kami. Jadi kami meluruskan, makanya kami Gurunda bahas Bibelmu itu. Meluruskan sebenarnya Begini, yang kau Bunda. Tuhankan itu Kristus palsu. Bunda, begini. Tanpa Alkitab, Al-Quran ibu itu tidak ada. Ya, tanpa Alkitab. Silakan Gurunda. Wah, parah ini parah kata-katanya. Gurunda. Itu Alkitab. Apa saja Nus? Alkitabnya Bunda itu di belakang. Alkitabnya jauh. Dengerin, Alkitab itu bahasa apa? Apa itu? Alkitab itu apa artinya? Bahasa apa? Alkitab, ya Alkitab, kitab suci. Dari mana ngambil kata itu? Soal yang begitu Bang, kita mau teologi yang bisa jawab. Karena saya Berarti ini kau yang nyolong. orang biasa saja. Kau yang nyolong baru kau yang nuduh. Nggak bener lu. Tidak. Pertanyaan saya Bang, kenapa Alkitab terus yang dibahas setiap saat? Kok Al-Qurannya simpan dalam lemari, Alkitabnya simpan di atas meja? Sebenarnya Karena kan yang Bibelmu, simpan di atas meja itu Al-Quran. dengar Oten, dengar Anus. Bibelmu nyolong kata Allah, kata-kata Al-Quran. Makanya kami bahas. Di dalam Bibelmu, Nabi kami kau tuhankan, kau paksakan Tuhan. Padahal Tuhanmu itu yang mati terkutuk tuh, Galatia 3:13 tuh. Tuhanmu terkutuk. Kalau Nabi kami enggak diangkat, makanya kita luruskan. Kenapa dibahas tuh Bibel sering dibahas? Karena kau ngambil istilah-istilah Al-Quran. Sudah disampaikan Gurunda tadi Bang Zuma. Kata Allah di Bibelmu, kau nyolong dari mana kalau bukan dari Al-Quran? Ayo. Oke Bunda, saya jawab. Alkitab dengan Al-Quran itu Bunda jauh, ya jauh. Al-Quran itu abad ke-7 baru ada. Justru ya. jauh. Sedangkan Terus kenapa kau nyolong? Pertama. Terus kenapa kau nyolong mengambil kata Allah? Kau duluan, Bibel duluan, tapi kenapa kau ngambil kata Allah? Malah kau maling kata Allah. Yang belakangan, kenapa? Nabi Rasul. Kan di Bibelmu itu Theos, dewa. Original Bibelmu kan Yunani. Kenapa kau maling kalau kau duluan? Kenapa diberkelah di bawah orang? Bunda, dengar itu. dulu boleh? Itu kenapa? Jangan dengar kenapa kau ngambil itu. Kau sok-sok duluan tapi kau maling yang belakangan. Kenapa? Aduh. Alkitab yang mana duluan? Al-Quran atau? Iya, oke. Kau duluan di kanon di abad 3 wala abad 4. Di kanon tuh dikanonisasi oleh Bapak Gereja Roma. Bibelmu dengar. Bibelmu bahasa Yunani, di kanon di Roma sana oleh Bapak Gereja. Tapi kenapa kau maling kata Allah? Yang kau pakai itu apa? Di dalam ada Theos. Ada apostol. Begini, apa dia bolos? Jangan bilang begini. Saya tanya kau kenapa kau duluan tapi kau malah maling. Maling dengan yang belakangan. Kenapa? Apa kau nggak bisa berdiri sendiri tanpa kemalingan? Tanpa kau ngambil istilah orang. Saya tanya dulu kenapa kau duluan? Oke kau duluan. Bibel di kanon di abad 3 sampai awal abad 4. Itu di kanon oleh Bapak Gereja di Roma. Bibelmu itu dari Roma Yunani, makanya Bibelmu bahasa Yunani. Theos itu di Bibelmu originalnya. Kenapa jadi Allah? Itu nama sembahan, nama Tuhan kami. Kenapa kau nyolong? Padahal kau duluan. Ngapa kau duluan? Kau justru yang nyolong. Kenapa? Jawab, coba suruh jawab. Silakan bro. Tidak ada itu mau ini. Pokoknya tanpa Alkitab Al-Quran itu tidak ada. Justru Al-Quran itu yang kau nggak bisa jawab tapi kau nuduh. Coba kau buktikan kalau kau nggak nyolong. Buktikan, ayo. Gini aja deh, saya kasih solusi ya Bianus. Kalau kamu nggak punya ilmu, gini aja. Mending kamu keluar, kembali ke pohon. Kembali ke habitatmu. Kalau diskusi nggak ada ilmu bro.
malu-maluin. Oke, kembalilah ke habitatmu ya. Siapa tahu kau punya temanmu di sana dia pohon gitu, bercengkerama, nyambung itu kalau kau diskusi di atas pohon. Di pohon habitatnya monyet apa, Bang Andi? Jangan malu lah, kita diskusi dulu. Apa itu? Ya tinggal tunjuk data, argumenmu itu, kebenaranmu itu. Coba kau kasih perbandingan data. Kalau kami bisa buktikan bahwa kata Allah di Bible itu kau ngambil, kau nyolong punya orang Islam. Nama sembahan orang Islam itu Allah. Secara KBBI, ya Allah itu nama sembahan, nama Tuhan orang Islam. Sekarang saya minta data pembanding atau apa ya jawabanmu gimana, dari mana kau ambil kata Allah itu. Karena Bible itu Theos, dewa. Theos itu dewa. Karena asal agamamu itu dari pagan Roma Yunani sana. Dewa-dewa mereka sembah tuh. Nuduh-nuduh kami Al-Quran itu berasal dari Biblos. Mana ada, Alkitab aja kau nyolong itu kata Alkitab. Biblemu itu Biblos. Sekarang jawab, kalau kau nuduh-nuduh, ayo. Mana kata Allah Tidak, itu? ini Dari mana hanya kau ngambil? saya hanya ambil poin saja Bunda, karena ada juga penonton yang menilai. Kalau kau ambil poin, berarti kau nggak ada otak, nggak ada ilmu, kau cuma nuduh, nggak ada rujukan. Tidak, Bu. Nuduh kau. Sekarang buktikan, jangan lagi nuduh kami ya. Kalau kamu nuduh, tolong buktikan tuduhanmu. Kalau kami bisa buktikan bahwa kau maling, kami bisa buktikan bahwa kau maling. Mau saya buktikan kau maling. Di Biblemu itu original, Biblemu itu Yunani. Karena agamamu itu dari pagan, dari Roma. Pusat Kristen di mana sekarang? Katolik tuh. Di Roma. Kristen mula-mula itu Katolik. Kalau kau Protestan itu abad 16. Baru ada Martin Luther itu protes-protes. Abad 16. Tuh. Biblemu aja beda dengan Katolik. Maling kalian itu. Kau yang nuduh padahal kau yang maling. Maling teriak maling kau. Justru sebaliknya itu Bunda. Ya buktikan. Coba ada kata-kata, coba ada istilah-istilah Yunani di Al-Quran kami, coba. Apa yang kami ambil dari Biblosmu yang bahasa Yunani? Begini Bunda. Apa yang kami ambil? Begini-begini. Sekarang buktikan tuduhanmu kalau kita ngambil dari Biblosmu itu. Kau yang duluan, tapi kau yang maling sama yang belakangan. Bagaimana maling yang di belakang? Ya, itu di Al-Quranmu dari mana ambil kau kata Allah? Itu di terjemahanmu di Tidak ada Biblosmu. masuk akal sama sekali itu. Ya, Bunda. Itu tidak buktikan. masuk akal. Sekarang kata Allah di Biblemu dari mana kau nyolong? Dari mana kau nyolong kalau bukan dari Al-Quran kau maling Itu di sudah Al-Quran? tercatat dari abad Ya pertama, mana? Bunda. Buktikan mana? Mana Sudah kata tercatat Allah? dalam kitab, tidak ada berubah-ubahnya itu. Mana kata Allah? Kita lihat ya original Biblemu bahasa Yunani ya. Kita lihat di Biblemu kalau itu Theos. Maling. Nih, saya bukakan ya. Sebaliknya yang maling. Ini saya bukakan. Sebentar saya tendang ke neraka. Abad pertama kok dimaling abad ke-7, bagaimana masuk Terus akal? dari mana kata Allah itu? Ya lanjut guru. Itu sudah Kalau tercatat dari abad pertama, Bunda. Sudah tercatat. Kalau dari abad pertama sampai hari ini masih menggunakan Theos, lalu kami juga menggunakan Theos, kami yang maling. Tapi faktanya kalian di abad pertama menggunakan Theos, tidak menggunakan kata Allah. Nanti di Indonesia setelah penjajah datang membawa agama Kristen, baru kitab kalian itu mengambil kata Allah. Itu namanya maling. Itu fakta. Itu kan logikanya Bang. Sekarang kitabmu Tidak itu sesuai faktanya. abad pertama bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Kitabmu. Ya bahasa Yunani lah. Nah, bahasa Yunaninya Allah apa? Ya Allah lah. Di mana ada Allah bahasa Yunani kabla? Astagfirullahalazim. Di mana? Lampet. Bener-bener. Jangan. Netizen Makassar larang kita mengucapkan kata kablampet itu nggak bagus ternyata.
Halo. Menindung Tidak ada pala. Al-Quran itu. Mana, abad mana, kelima mana? masa di- Mana, maling. mana? Tidak ada maling. Yang di belakangan itu yang maling. Yang belakangan Lucu ikut-ikut ente, saja. lucu ente itu, lucu. Anda yang lucu, ente. Anda yang Kalem, lucu. Bos. Tolong Karang-karang kamu Anda. tunjukkan kepada saya bahasa Yunani dengan kata ALLAH itu di mana? Silakan. Saya tidak pandai bahasa Ibrani, saya tidak pandai. Makanya jangan kau dompala, Kardoba. Kau tidak ada ilmu tapi kau ngotot. Itulah Kristen. Kristen itu cuma modal congor. Yang penting ngomong. Benar tidaknya yang penting otak ngomong yang aja. tahu. Dasar pemakan asu. Dasar moni. Emosi, Emosi dia. Makanya Tidak ada emosi, saya tidak ada emosi. kalau agama penjajah itu memang mental penjajah. Mental penjajah itu selalu merampas hak orang. Nah, termasuk kata Allah, dirampas oleh agama penjajah ini. Habis itu dia mengaku kita yang merampas. Tabiat kalian itu memang Iya. tabiat penjajah memang. Faktanya. Fakta Sudah apa? fakta kan. Apa fakta Kitabnya apa? abang itu yang Coba saudara tunjukkan dalam bahasa Yunani kata Allah itu apa? Bisa masuk akal ke teman-teman. Nah, Alkitab dan kebenaran abad pertama. Bagaimana mau masuk akalmu? Akalmu nggak Dengar berfungsi. dulu. Inilah Saya masalahnya tanya kamu. samamu, kitabmu itu bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ya, saya jawab. Dengar dulu. Begini. Begini ya kan? apa? Masuk Begini akal apa? nggak? Alkitab. Kitab suci itu keluaran abad pertama dan sudah tercatat di dalam sepenuhnya, tidak ada ubah-ubah. Justru kitab yang selepas Bahlul, pemakan babi. Kutanya lagi samamu ya. Ini saya sopan nih, saya nggak marah, saya nggak menghujat dan saya tidak menghina. Bahlul, pemakan babi. kepala otak. Kutanya samamu, kitabmu di abad pertama bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Bahasa Yunani lah. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu ada kata Allah enggak? Ada Di mana? Tunjukkan. di dalam Alkitab. Halo, abangku. Dumpala. Kardum. Dumpala. Lah iyalah. Halo. Allah kok bahasa Yunani. Masa masuk ke bagaimana itu Alkitab keluaran abad pertama kok dimaling abad 7 masuk akal itu tidak masuk akal sama sekali. Ya kamu karena otakmu itu nggak berfungsi, isinya cuma dedak. Justru kepala otakmu tidak berfungsi bang. Hancur. Kitabmu itu bahasa Yunani yang dipakai di situ kata theos. Theos masuk ke Indonesia harusnya dewa, bukan jadi Tidak Allah. ada dewa, tidak ada Lah, dewa. theos Allah artinya itu apa? artinya. Theos Justru artinya apa? Theos. Allah. Apa? Allah. Dompala. Allah. Ah. Justru Anda yang Dasar tidak pandai bahasa Ibrani. agama Anda yang tidak pandai penjajah bahasa kayak Ibrani. gini. Bahasa Ibraninya itu Eloa. Eloa bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya diganti menjadi Theos. Inilah kalau pencuri, maling. Dompela. Tidak begini bang. Begini. Mental penjajah yang Halo, gini Bang. merampas, mengklaim punya orang, kata dia punya dia. Tidak ada Mentang-mentang penjajah, penyembah tidak dewa ada itu penjajah ada di itu. abad pertama. Kitab suci itu tidak ada Mengambil penjajah, barang tidak ada orang, peperangan, tidak ada. mengambil barang orang, dibilang punya dia. Inilah kalau mental perampok, Halo. mental penjajah. Ini Kitab abang itu yang maling. Ya maling. Tidak masuk akal bang, tidak masuk Gak akal. malu. Ya akalmu memang ada Tidak masuk akalmu. akal. Emang ada akalmu? Ada akalmu? Ada. Ada. Saya ada Kalau akal, abang tidak ada akal. Kalau ada akalmu, kenapa kau jadi Kristen? Syarat menjadi Kristen tidak boleh berakal. Justru saya ada akal, saya masuk Kristen. Saya orang Oke, Kristen. kutanya samamu, Itulah saya kutanya ada akal. samamu. Masuk akal nggak pencipta langit dan bumi ini punya nonot? Masuk akal nggak? Hah? Masuk Apa akal itu? nggak? Apa itu? Masuk akal nggak pencipta langit dan bumi memiliki penis? Hah? Masuk akal?
Nah, ini masalahnya ini. Kalau saya beri penjelasan tidak masuk kitabnya abang juga. Enggak, jawab aja dulu. Masuk akal tidak? Pencipta langit dan bumi itu punya senjata penis. Masuk akal? Dengar dulu, belum terjawab tadi, Bang Suma. Enggak, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu berakal, tidak mungkin jadi Kristen. Itu jawabannya. Orang-orang yang menjadi Kristen itu adalah orang-orang yang tidak berakal, makanya jadi Kristen. Paham? Justru saya punya akal, makanya saya orang Kristen. Ya, Gurunda izin saya. Pertanyaan saya, kalau kau punya akal, masuk akal nggak Tuhan itu punya biji sakar? Nah, masuk akal nggak? Dengar dulu, belum terjawab. Jangan dulu lompat. Izin. Saya kasih Gurunda, saya kasih Theos itu dewa. Ini dewa Theos ya. Ini Tidak, Tuhanmu dengar. dewa. Itu Besarin Theos. host. Dengar dulu. Dengar Host dulu. besarin. Kamu mau tadi kan jawabannya, di kita besarin ya. Dengar. Theos itu Mustahil. dewa. Nih kau diam dulu. Nih. Mustahil. Dewa. Di dewa ya. Dewa ya. Dewa. Poten dewa. 2316. Apa ini? Apa itu dewa? Nih. Iya. Theos. Iya. Biasanya abang. Theos. Dewa Tuhanmu dewa. Itulah. Aduh, boleh gantian nggak ini? Jadi debat kusir ini jadi. Iya, Josafat sabar. Itu temannya lagi bicara temannya. Ternyata Kristen ini Iya, ini penyembah saya mau dewa. bantu Bang Sabiano Dewanya sebenarnya. disembunyikan dengan mencuri kata Allah. Memang abang ini suka-suka begitu. Haleluya. Gak malu. Ternyata terbukti penyembah dewa. Dewanya diumpetin dengan menggunakan Terbukti apanya? Apanya terbukti? merampas kata Allah. Pelukat. Lukat. Maling. Theos. Gak malu. Agamanya maling, istilah Allah dicuri. Dewa. Harusnya dewa di Tidak Bibelmu, masuk kenapa akal. jadi Allah? Tidak masuk. Begini. Ya memang Bila. karena kau nggak Dengar. pakai akal. Kau itu nggak pakai akal memang. Nah, Sudah ditanya tadi justru apakah Anda tidak pakai Tuhan akal. itu pantas berkelamin? Itu akalmu diuji. Dengar dulu, Kau belum malu terjawab. jawab. kau. Apalagi, hei, Anus, apalagi? Kan udah jelas tuh. Dengar dulu. Bang. Anus, dengar dulu. nggak usah lagi. Akui dulu bahwa agamamu adalah agama perampok. Akui dulu. Kristen merampok Agama kata Anda Allah agama dari Al-Quran. perampok. Lah, buktinya tadi kata Theos Sebaliknya berubah jadi perampok. Allah. Hei. Kata Theos berubah dengar jadi dulu. Allah. Kata Theos berubah jadi Allah. Kenapa? Padahal di situ dewa. Siapa yang merampok sekarang? Ayo. Tidak ada dewa di situ, tidak ada. Tidak ada dewa. Rampok. Memang abang itu biasa kok comot-comot ayat Alkitab begitu. Lah itu tadi apa itu, Lul? Tadi itu apa, Lul? Ya, Apa tadi itu yang ditunjukkan, Kisah Lul? para Rasul 14:11. Buka Kisah para Rasul 14. Iya, Apa itu, dengar Lul? dulu. Tuhanmu itu dewa, dewa itu Theos, Theos bukan Allah, Lul. Iya, Nggak kalau ada mau malu. Memang pencuri itu nggak ada malu. Tidak ada pencuri itu ketangkap langsung mengaku. Pasti kesana sini dulu alasannya. Nanti terakhir baru, iya Pak, maafkan saya Pak. Memang kami begitu Pak diajari untuk merampok. Sukanya bahasa Alkitab, sukanya hari-hari bahasa Alkitab. Al-Qurannya simpan dalam lemari yang dibahas. Harus karena agamamu ini lebih bahaya dari Aneh, narkoba. betul. Paham kau? Hei, bagi aneh, kami betul. umat Aneh, Islam, agamamu itu lebih bahaya 1000 kali lipat dari sekedar narkoba. Paham? Begini Bang, Karena sepatutnya agamamu itu mengajarkan anak Adam untuk menjadi gila tak berakal. Paham kau? Itu fakta. Pengajaran abang yang Itu masuk akal. fakta, itu real. Pedis, itu fakta. Coba kau buka kitabmu sekarang, Filipi 1:18. Mengenai Yesus Kristus, baik diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara kemudian berdusta, dengan cara berpura-pura, propasis dalam bahasa Yunani. Begini, Bang. Aku Yesus, Begini. aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi kamu mau mengajarkan tentang Yesus dengan cara mengelabui, dengan Ya. dengan cara kemudian berpura-pura.
itu dibolehkan dalam agamamu, itu perintah dalam agamamu. Filipi 1 nomor 18. Paham? Maka saya dan tim saya hadir di depan kalian saya untuk mengerti, menghalau supaya jangan rakyat Indonesia dibodohi oleh agama Kristenmu itu. Paham kau sampai sini? Mengerti saya bang, mengerti. Dengar Nah, dulu. gitu Tapi Anu dong. sudah boleh ngomong ke saya ini. Gitu dong. Kalau sudah ngerti gitu, Tapi Anu sudah boleh ngomong ke jangan saya ini. ngotot Dengar dalam dulu. kebodohan, jangan. Begini bang Zuma, Ah. Apalagi? tidak mungkin orang buta itu menuntun orang buta. Karena Tuyul keduanya akan sombong bersatu kali dulu, Bang. kau, Lel. Lel, Ya sombong kau, dengar Lel. dulu bang, belum habis. Kami yang memberikan penjelasan tentang teos, kau tidak paham. Kau itu orang buta yang ngaku-ngaku melihat. Kaulah itu orang sombong. Orang bodoh yang sombong itulah kau. Namamu saja Anus pantat. Makanya kau itu berbicara pakai pantatmu aja kau ngomong. Namamu saja gitu. Itu Sudah sombong, bodoh, sombong, bahlul, tolong, goblok. Oke. Kalau Dengar bodoh, dulu. bahlul, bodoh aja. Kalau mau belajar, belajar. Jangan sombong. Apa yang saya harus dengarkan dari orang stupid kayak kau, penipu, penyesat. Sudah sombong, bahlul, nyembah makhluk, badan gurun lagi kau. Datang sok di sini ngajarin kau. Tadi yang saya tidak suka bahasa kau itu apa? Abad pertama, abad ke-7 katanya merampok. Kau itu udah terbukti merampok, masih juga sombong. Kau itu penyembah dewa kau, penyembah dewa, bukan penyembah Allah kau. Kurobek juga mulut kau nanti. dengar dulu. Bagi ruang dong, bagi ruang bang. Apa yang aku mau dengarkan dari pantat? Hah? Yang keluar dari anus itu kentut, yang keluar dari mulutmu kau itu kentut, nggak ada ilmu. Bang Juma boleh ngomong kah? Itu sadarkan dulu itu si kentut itu. Enggak, saya boleh ngomong kah sebentar ini? Iya silakan. Oke, Ya, begini Bang. Sabianus sudah dulu ya, Sabianus ya, sudah gantian temennya yang lain ya. Oke, begini Bang Juma, tadi kan saya mendengar nih kan, bahwasannya dikatakan kamilah yang mencuri kata Allah. Nah, Ya jelas itu. Oke. Masa masih ragu? Oke, nah sebentar. Kalau kami mencuri kata Allah, ya udah lapor aja sana gitu loh. Kenapa harus dilapor? Sebentar, jangan dipotong Kenapa dulu harus? abangku. Kalian yang harus sadar. Oh ternyata kita perampok. Sadarlah. Oke, sebentar dulu. Jangan di-mute dong, MD jangan di-mute dong. Sebentar saja ini. Nah, kami kan dituduh mencuri, udah lapor gitu. Bukan dituduh. Kalau dituduh itu berarti sesuatu yang masih abu-abu. Ini tidak dituduh. Ini sudah terbukti. Dituduh pula. Sudah fakta, bukan tuduhan lagi. Sudah fakta. Kalian mengambil kata Allah itu dari Al-Qur'an. Ingat ya. Ingat. Kalian mengambil kata Allah itu dari Al-Qur'an. Bukan dari yang mana. Bukan dari yang mana-mana sumbernya. Itu aja. Malah disuruh kita ngelapor, nggak ada otak. Karena kenapa? Dia sudah nikmati curiannya. Sudah nikmat, sudah nyaman dia dengan curiannya, Gurunda. Sudah dia nikmati. Ibarat pendeta, udah banyak perpuluhan, udah banyak dia tipu-tipu orang Islam. Itu makanya kalian nyaman. Curian tuh dinikmati sudah dipreteli. Dasar kafir laknatullah. Pindahku tapi mulutmu itu ten. Darel. Ya, ini ada Kristen Darel, Muslim. ini Darel. Silakan. Darel Kristen. Oke. Kristen ya. Gantian Kristen. Oke, silakan. Udah. Ya itu tadi loh, kita dibilang maling. Dengar kan tadi temanmu itu, seimanmu. Kita dibilang maling karena kita ada di abad 6, 7. Kalian duluan. Nggak ada Tapi yang justru maling. Kau yang mengambil istilah-istilah Yang Allah. si A tidak Ya memaling. tadi Nah, itu. si B, si B pun tidak memaling punya si A. Kalau kami lihat ya kau yang maling. Karena nggak ada kata Allah di original Bible-mu. Bang. Maling tuh begini. Begini konsep maling atau tidak maling. Gini prinsip maling atau Silakan, tidak Guru, maling. ya. Jika aku Gini memiliki aja, langsung sesuatu pembuktian yang aja. memang milikku, Ini loh. Oke, MD jangan di-mute. diambil Langsung orang lain. pembuktian aja taruh Andre. gitu loh. Gini saya baru ngomong. Langsung pembuktian aja kalau Itu kamu nggak namanya maling.
Itu ada kata Oke. Allah di terjemahan itu ngambil dari mana? Coba. Ya sebentar. Nah, jadi kita kan sudah tahu bahwa kata Bahasa Allah Indonesia. itu Saya ulang lagi Zoroaster. bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia ya. Kalau kamu nggak mengaku dirimu maling, itu ada kata Allah di terjemahan. Pertanyaannya itu ngambil dari mana? Silakan. Oke, boleh Ayo, saya silakan. ngomong, Bang Andi? Diam kau dulu sama Darel Oke, dulu. oke. Darel, Ya, dengar. Kau kan tanya dari mana kata Allah itu dipakai di Alkitab, kan begitu. terus jawabannya apa? Kata Allah itu diserap dari bahasa Arab yang ada sebelum pra-Islam. Sebelum Islam datang ke Arab, Kristen udah di Arab, udah menggunakan kata Allah. Oke, diserap dari Benar, bahasa benar, Arab. Juma. Sekarang Bible-mu itu originalitasnya bahasa apa? Ya, itu belakangan lah dulu itu. Nggak bisa. Kenapa kau Kalau tanya nggak itu? jawab, Urusan gue turunin apa nih. Bible-mu bahasa apa? Originalitasnya. Komal sampah turun aku. Ternyata gila juga Udah. dia, gila juga. Kalau kau gila, gue nggak mau. Sekarang Josafat dulu. Josafat, originalitas Bible-mu bahasa apa? Silakan. Bahasa Yunani. Saya Yunani. Asal di kata, bahasa Yunani, tar dulu kata- denger yuk. Udah dijawab Oke. kau udah jawab Iya, Yunani. oke. Oke. Coba tunjukkan akar kata Allah di Yunani itu, silakan. Nah, kata Yunani itu yang merujuk kepada Tuhan itu memang Theo. Saya nggak minta diterangkan langsung Allah itu ke bahasa Yunani apa, silakan. Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Theos itu merujuk kepada Tuhan, Bang. Sama dengan Allah. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya apa? Allah itu bahasa Arab. Pakai apa Udah. itu? Pakai kamus apa? Allah itu bahasa Arab dan merujuknya Pakai kepada kamus apa? Tuhan. Dengar, katanya mau naik, baik-baik. Oke. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Bisa dibilang Tuhan, bisa dibilang dewa. Ya udah, kenapa ada kata Allah? Allah juga itu kan merujuk kepada Tuhan, Bang. Dari mana ada kata Allah kok dari Oke. Yunani? Coba. Enggak tampilkan dari datamu. Yunani. Sebentar. Emangnya tanah Arab itu punyanya Sekarang saya ulang lagi. Sebentar. Theos Aduh. diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Bisa merujuk kepada Tuhan, bisa merujuk kepada dewa. Oke, kenapa ada jadi Allah di situ? Gimana? Kenapa jadi Allah di situ? Nah, Allah juga kan merujuk kepada Tuhan. Nah, Allah kan turun. bahasa Arab. Kau belajar lagi. Ini kan menjelang maghrib nih. Kalau kau jujur mengakui kau bohong, saya pertahankan kau. Tapi kau kalau udah maling, udah blow on, udah botol, nggak mau ngaku jujur, gua kick kau. Nggak ada gunanya kau. Lu udah ngakui Theos, Tuhan atau dewa. Mestinya kau ngaku di sini bahwa kata Allah itu kami nyolong dari Al-Quran. Selesai. Kami hormati kalau kau jujur. Kamu memang ini hidup di muka bumi ini pandai kali bersilat lidah. Pandai kali kau 378. Bisa nggak sih jujur sedikit gitu loh. Hargai dirimu dan keluargamu. Hargai agamamu. Supaya kita saling menghormati satu sama lain. Kau itu pengacau. Kau yang mengacau, kau yang nyolong, kau pula yang mengaku korban. Masih mau kau datang besok? Coba tunjukkan datanya benda itu. Dia tadi ke bahasa Arab terus pada Arab sana nih. Di Oten ya nyimak ya. Kodeks berbahasa Arab itu namanya MT Sinek Arabic Kodeks 151 ya. Ini adalah kodeks Bible berbahasa Arab pertama. Itu di abad 9. Di abad 9 tuh Bible berbahasa Arab pertama. Bible yang bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya Kodeks 151 di abad 9. Ditemukan di abad 1800, di abad 18. Tapi asalnya dari abad 9. Al-Quran itu ada di abad 7. Siapa yang nyolong, siapa yang nyontek, siapa yang maling? Kalau kau merujuk kepada bahasa Arab. Di abad 9 baru ada ini Bible berbahasa Arab. Itu pun diterjemahkan dari bahasa Yunani, Oten. Jadi original Biblemu itu, kodeks-kodeks Biblemu itu, kodeks Sinaiticus, kodeks Vaticanus itu berbahasa Yunani, pagan sana.
penyembah dewa-dewa. Makanya tadi tuh dewa itu teos. Kalian aja maling kata Allah. Teos itu kalian rubah jadi Allah, karena Tuhan kalian serahkan untuk Yesus. Yang adanya adalah kurios atau Tuhan, tapi kalian menerjemahkan kurios menjadi Tuhan. Terpaksa teos yang harusnya Tuhan atau dewa, kalian ngambil nyolong kata Allah. Nih di abad 9 tuh baru ada Bible berbahasa Arab. Oke ya oten-oten, makanya kau belajar jangan cuma modal iman. Dasar bego. Mohon maaf, lanjut. Dan maling gak ngaku lagi udah maling. Aku lagi ambil dari Arab. Apa hubungannya sih Kristen dengan Arab? Kristen Arab itu juga ya muncul itu Kitabul Muqaddasnya itu 867 Masehi, abad ke-9 coy. Di sana itu kalau Tuhan diterjemahkan menjadi ilah, bukan Allah. Allah itu tetap nama, ismu di sana gitu ya. Jadi kau sekalian mau belajar dengan bahasa Arab, ya ikuti prosedurnya. Jadi apapun caramu berkelit, apapun itu tetap kau maling. Nggak bisa kau terangkan secara akademik, nggak bisa. Segeralah bergeser. Jadilah Kristen bro, punya wajah, punya jati diri dan harga diri. Kami hormati itu. Jangan ke Islam-Islaman. Itu ini yang penting. Si Setia Jujur. bilang si Setia bilang cuma di Indo yang ngeributkan terjemahan. Ya cuma kau yang terjemahkan teos dengan nama Allah. Orang di luar negeri tuh enggak pakai kata Allah. Enggak ada Bible luar negeri itu memakai kata Allah, enggak ada. Kau aja di Indonesia ini yang maling. Tujuannya apa? Untuk mengkristenkan saudara-saudara muslim saya. Makanya ada Gurunda, ada Bang Hande, ada Ustadz Alif tiap hari itu. Untuk membentengi saudara-saudara kita yang muslim yang kalian mau bodoh-bodohi. Kenapa kalian gak pede pakai teos? Kenapa? Jijik orang muak orang mau jadi Kristen kalau pakai teos kalian. Oh dewa, pagan kan? Harusnya kalau kalian gak mau dibilang pagan, gak mau pakai dewa, pakai Tuhan di situ. Kan orang luar negeri itu God di situ, Lord. Atau God ya, untuk teos pakai God mereka di luar negeri. KJP itu God di situ. Kalau diterjemahkan ke dalam Indonesia Tuhan, kalau malu kalian pakai dewa Tuhan. Kenapa jadi Allah? Sementara Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Itulah penyesatan kalian membodoh-bodohi orang-orang saudara muslim saya yang belum paham. Ya pikir semua agama sama. Enggak, kalian itu pagan. Udah nyolong disalahgunakan pula lagi. Allah itu bukan nama loh buat mereka. Allah itu adalah generic name, sebutan. Jadi makanya dia bilang Allah kita adalah Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu udah dipakai maling, disalahgunakan pula lagi, menista pula lagi. Terus mengaku dirinya korban. Kenapa kau bahas Bible tiap hari? Ini yang kita luruskan. Berarti Bang Handi, motor dia maling, motor ini dia maling nih. Motor ini dipakai pun untuk maling, disalahgunakan lagi nih malingnya nih, kemalingannya. Berkali-kali lipat lah kesalahannya kan. Sampai ke dunia mana dulu. pun. Nah ini Setia ini dia bilang. Manapun kamu pakai disiplin ilmu apapun yang kau pakai, kamu nggak bisa ya, nggak bisa menjelaskan penggunaan kata Allah itu di terjemahan Bible, nggak bisa. Silakan DLP. Assalamualaikum. Tadi Bang Setia cuman di Indo doang ya yang mempermasalahkan terjemahan ya Bang Setia ya? Ya, dia bilang begitu. Oke, aku kasih rujukan Bang Setia. Mohon maaf nih, ini buku di Islamic Invasion. Ini buku dari karya Robert Morey. Di Islamic Invasion, karya Robert Morey. Ini buku dari Barat yang udah diterjemahkan. Orang Barat taunya nama Allah dikenal secara khusus sebagai apa? Sebagai nama Dewa Bulan. Barat loh Bang. Islamophobia Barat taunya 5 huruf ini yang kalian sebut Allah. Ya, nama Allah dikenal secara khusus sebagai nama Dewa Bulan. Ini nih. Anak-anak Tuhan punya kerja nih.
di barat kalian hujat 5 huruf ini, di sini kalian ngotot pakai, kan kurang ajar. Nah, sekarang gua kasih tahu nih kalau bicara soal sejarah. Ini buku mengikuti jejak Ledecker, jilid 2, ISBN ada. Ya, jilid 2, ISBN ada. Pada halaman yang ke-317, apa dikatakan di sini? 316 dulu ya. Dalam berbagai bahasa Nusantara, karena pengaruh Islam lazim digunakan kata Arab Allah. Tuh. Jadi LAI pun mengakui bahwa ya kata Allah itu merupakan nama diri. Di mana kita bisa temukan? Nah, di sini. Ya. Istilahnya merupakan nama diri. Apa? Allah. Nah, karena di Nusantara mayoritas Muslim, diakuilah oleh pihak Lembaga Alkitab Indonesia bahwa keterpengaruhan mayoritas Islam memaksa kalian untuk menggunakan kata Allah. Nah, lebih parahnya lagi, bagi orang Melayu pun penggabungan nama Allah dengan keterangan terasa aneh. Karena itu, terjemah Ledecker memakai ilahku, ilah Israel dan lain-lain. Tetapi Klinker berani menggabungkan gabungan Allahku, Allah Israel. Di mana kita bisa buktikan? Langsung kita buktikan ke datanya. Di sini cuy. Kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam sini. Gua ajak kalian nih. Allahku itu Matius 27 berapa Bunda? 2746. Santai, gue tunjukin datanya. Tadi pelakunya siapa? Ledecker dan Klinker kan? Kita lihat pada teks kunonya. Ya, kita lihat pada teks kunonya. Ledecker tadinya masih menggunakan kata ilah gitu. Nah, tapi parahnya di kalian itu diganti dengan kata Allah. Ini nih rusak nih terjemahan karena pengaruh anak-anak Tuhan nih. Tadinya terjemahan Ledecker itu menggunakan apa? Ilahku. Bukan Allahku. Tiba-tiba Ledecker pada abad 19 merubahnya menjadi apa? Allahku. Nah ini nih, mau lari kemana? Kalian kalau membahas soal kata Allah, kalian mau membantah karya leksikografi internasional. Dikatakan di Oxford Linus Dictionary ya, Allah itu the name of God among Muslim. Dari mana Alfi? Oxford Linus Dictionary. Kurang Alfi. Dari mana lagi kita bisa dapatkan? Britannica. Allah use as the name of God in Islam. Makanya orang barat itu cuma menggunakan kata God, bukan kata Allah. Karena kenapa? Yang mereka tahu 5 huruf kata Allah itu merupakan nama dewa bulan. Ini nih Islamofobia barat nih punya kerja nih. Di barat kalian hina-hina 5 huruf di sini ya. Anak-anak Tuhan yang di barat Eropa menghina 5 huruf ini, yang di Indo ngotot pakai yang ini gitu. Ngotot sekali. Sama dengan Esefenias juga termasuk menista itu. Anak-anak Tuhan di barat menghina 5 huruf ini, ALLAH. Tiba-tiba Tritung Bani Kuchlu ya, Abdul Kinzir Kristen Indo maksa pakai 5 huruf ini tuh. Terus kalian bilang cuman di Indo doang yang mempeributkan terjemahan. Oh, bapak kalian afiliator. Jangan gitu bre. Jangan ngopi setia. Kitabnya Kristen Arab, Kitabul Muqaddas, Allah itu nama atau coba? Nama. Tadi kan Bunda Rahma ngasih kodeks 151. Tadi dia dikasih tahu Kristen Arab memang menggunakan kata Allah. Yang Bible-nya pun baru diterjemahkan pada abad 9, 867 Masehi. Itu terjemahan Bible Arab tertua yang pernah ada. Nah, kalau kita bertanya, orang-orang Kristen Arab itu menggunakan kata Allah itu sebagai apa sih? Nah, kita cek nih langsung ke kamusnya. Ini saintakla.org, teman-teman bisa akses semua. Ini adalah Arabic Bible Dictionary. Berbentuk apa? Kamus. Ini kalau kita baca kamus Alkitabul Muqaddas Da'aratul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah, Allah dikatakan sebagai Haza Ismul Ilah. Allah. Ini
Nah, Ismul Ilah, nama Tuhan. Koliku Jami'il Kainat. paham Setia, you understand? Dia mengopi terus. Oten. Kesimpulannya Pi, Kristen Arab itu Allah itu nama ya. Betul. Kristen Indonesia nama atau sebutan? Gelar, sebutan jabatan. Jabatan. Jadi aneh banget ini Kristen Indonesia ini. Bersandar ke Arab tapi nggak sama. Kenapa kami gini Bang Setia? Bentar, dia mau Aku nggak tanggapi. mau keras-kerasan. Dia mau tanggapi sebentar dulu. Sekalian Bang, aja. Bang Alpi, baru tanggapi katanya. Sekalian aja dia tanggapi yang ini. Kenapa? Sekalian aja tanggapi yang 1 Korintus 1:25 ini. Kenapa kami bunyi Bang? Karena Allah dikatakan bodoh di kitab kalian. Sebab yang bodoh dari Allah, karena yang bodoh dari Allah, karena kebodohan Allah. Sebab yang nampak bodoh daripada Allah. Ini Tuhan kami dibodoh-bodohin di kitab kalian, gitu loh. Coba kalau Yesus memang adalah Allah itu sendiri, coba bacanya. Sebab yang bodoh dari Yesus, karena yang bodoh dari Yesus, coba. Sebab yang nampak bodoh daripada Yesus, karena ajaran Yesus yang dianggap bodoh, coba. Kalau memang Yesus adalah Allah itu sendiri, iya, kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, baca aja nih. Karena ajaran Yesus yang dianggap bodoh. Coba baca. Sebab apa yang dianggap sebagai kebodohan, tuh. Kebodohan Yesus lebih bijak daripada. Coba baca kayak gitu. Kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berani nggak? Selamat sore, boleh nanya nggak? Ini kan tadi lu dengar tanggapi ini loh, mengundang kata Allah. Nanya melulu. Kalau saya sudah tidak pakai kata Allah, saya tidak pakai kata Yesua. Pakai Yesus, saya pakai Yesua. Kembali ke aslinya. Kalau nggak pakai kata Allah terus Bible-mu itu siapa yang cetak? Dari mana? Ada ini Bible saya nih. Coba tampilkan dulu apa itu? Kita mau lihat. Dia pakai ILT kayaknya ini. IMB pasti, Indonesian Modern Bible. Nah, kita lihat dulu. Eliezer bin Al-Faham, cetakan pertama. Dibuka dulu Bang. Kita lihat dulu. Biar Kristen lain juga lihat gitu loh Bang. Bentar Bu. Nggak bisa saya pakai itu nih. Nggak bisa on cam ya, bisa kok. Oh belum bisa on cam. Saya nggak ngerti. Itu izin Bang Setia. Itu Coba baca Yohanes 1 nomor 1 Bang. Yang ada di situ Bang. Ke Elohim dia itu. Yohanes 1 nomor 1 Bang. Coba. Bentar. Aduh. Dia pakai IMB itu Bang. Biarin dulu, kita mau dengerin. Coba kasih tahu dulu. Habis itu tadi Korintus 1:25 Saya nggak ya. pakai Yohanan 1. Ya Yohanan 1 silakan Bang. Mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Oke. Satu lagi Bang, 1 Korintus 1:25 Bang. Apalagi 1 Korintus berapa tadi Bi? 1 Korintus 1 nomor 25. Ya, 1 Korintus 1:25 Bang. Sebab yang bodoh itu Elohim. Biarin dulu Itu Bunda. bodoh. Kita dengerin dia. Silakan. 1 Korintus 1 nomor 25. 25. Pelan-pelan Bang, sobek nanti Bang. Aduh. Saya tahu itu dari Aldo, udah lama Sebab udah ngasih yang saya. bodoh dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Yahudi dengar marah. Yahudi yang dengar marah itu Bang Andi. Kejadian 1 nomor 2 coba Bang. Nanya mulu. Iya kan nggak nanya, cuma suruh baca doang Bang. Cuma minta Terjemahan tolong bacain aja. Kejadian 1 nomor 2. Iya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Oke, Enak. Enak kan? Enak. Gak ada persinggungan di sini. Gak ada di situ roh Allah melayang-layang. Apa melayang-layang roh Allah? Dikira Casper apa? Nah, sekarang saya nanya dong. Coba. Silakan. Nah, kenapa saya cuma pengen tahu aja kok ada bapaknya Muhammad, kok Nabi Muhammad namanya Abdullah.
Ya hamba Allah, apa masalahnya? Nama bapak orang kok kamu protes? Nabi Muhammad kan belum kenal Islam. Loh, terus? Dapat dari mana Abdullah itu? Masuk, Saya jawab ya. silakan. Ya, itulah untuk teman-teman Kristen yang banyak belum tahu. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi ayahnya itu sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Kakeknya juga sudah tahu siapa nama Tuhannya. Terus sampai ke atas semua sudah tahu dari siapa? Dari Nabi kakek moyangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Karena memang mereka sudah mengenal siapa nama Tuhannya, yaitu Allah gitu. Makanya ketika dikatakan namanya Abdullah tidak ada yang salah. Mereka sudah tahu siapa nama Tuhannya. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus bukan sedang mengenalkan siapa nama Tuhan, tetapi membersihkan itu Tuhan dari berhala-berhala. Ketika Nabi kami datang bukan mengenalkan lagi siapa nama Tuhan, bukan. Karena mereka sudah kenal siapa nama Tuhannya. Tetapi mulailah banyak yang musyrik. Ada berhala dihadirkan di sana. Itulah yang diberantas oleh Nabi kami, sehingga dikatakan Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Maha suci dari sifat-sifat berhala yang dihadirkan, maha tinggi dari sifat-sifat yang direndahkan. Itu Nabi kami datang. Jadi Nabi Ismail itu nyebut sesembahannya Allah gitu. Iya dong Pak, di Al-Quran ada. Tanya balik bang, nama asli Tuhan Anda siapa bang? Nama asli Bapa di surga lah. Bapak bukan nama bang. Bapak di surga. Nama itu. Ngerti nggak pertanyaannya bang? Nama Tuhan Anda itu loh bang, siapa? Ya nggak ada namanya lah, masa Tuhan pakai nama kayak. Jadi kalau Anda berdoa, ya Tuhanku yang no name gitu ya? Ya Bapa di surga. Bapak itu nama atau bukan? Panggilan lah Elohim. Enggak, saya tanya Bapak itu nama atau bukan? Ya sebutan. Bukan nama ya, jadi Anda gak punya nama Tuhan ya? Lah waktu Elohim ditanya sama Moses, saya tanya bang, Anda punya nama Tuhan nggak? Ya nggak ada namanya Tuhan, Nggak ada namanya. Baik, kalau Yesus itu nama aslinya siapa bang? Yeshua. Jadi Tuhan kamu siapa namanya? Yeshua. Yeshua anak Elohim. Dia Tuhan apa bukan? Dia Tuhan. Oh Tuhan, bukan Tuhan. Penguasa. Bukan Tuhan. Ya mau disebut Tuhan terserah boleh juga. Apa bedanya Tuhan dan Tuhan bang? Ya sama aja. Ya, yakin sama? Lord sebutannya itu. Nah, apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Anda jawab sama, yakin bang? Kalau orang Ibrani bilang saya nggak nanya orang Ibrani, saya nanya Anda, apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Samaannya Kyrios. Saya nggak nanya itu, ini bahasa Indonesianya bang. Apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Tuhan sepengetahuan saya ya penguasa. Sama nggak antara artinya Tuhan dan Tuhan? Sama apa beda? Hampir sama. Persamaannya apa? Bagaimana menerangkannya? Sama-sama penguasa, tuan tanah. Kalau Tuhan itu pencipta alam semesta nggak? Ya bisa juga. Kalau Bapak juga Tuhan, bisa. Oke, bisa juga. Kalau Tuhan pencipta alam semesta nggak? Tuhan. Ya Tuhan. Kalau Yesua ya kalau menurut Alkitab bilang ya tanpa dia dunia tidak dijadikan. Saya ulang kembali. Atau saya permudah. Tuhan itu maha kuasa nggak? Iyalah. Oke. Kalau Tuhan itu maha kuasa nggak? Ya enggak. Oke. Jadi menurut Anda Tuhan dan Tuhan berbeda makna ya? Iya. Oke, baik. Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Bisa disebut Tuhan, bisa disebut Tuhan. Coba tunjukkan di mana Yesus itu maha kuasa kalau dia Tuhan. Ya sekarang di langit dia gimana sih? Di mana datanya Yesus itu Tuhan maha kuasa? Ya sekarang di langit. Masa Ya, ada orang mana?
Datanya 2000 mana? tahun di langit ngapain? Datanya mana kalau Yesus itu Tuhan Maha Kuasa? Di langit ngapain 2000 tahun? Ngapain dia di langit? Nah, ada manusia di langit 2000 tahun. Nggak, iya, ngapain dia di langit, Bang? Manusia mana bisa hidup 2000 tahun di langit? Saya nggak nanya dia di langit apa di mana. Saya tanya, kalau Saya Yesus jawabnya itu Anda beri gelar Tuhan, berarti Yesus Tuhan Maha Kuasa. Datanya di mana, Bang? Yesua di langit 2000 tahun. Ngapain? Ngapain, Bang? Anda jawab sendiri, Bang. Ngapain dia? Penguasa. Datanya Gimana mana? sih? Datanya mana, Bang? Banyak, sampean juga udah tahu lah. Kasihlah satu, Bang, kalau banyak. Satu aja. Kalau ada data Yesus Tuhan Maha Kuasa, dengerin dulu, dengerin. Kalau ada data Yesus Tuhan Maha Kuasa, Bang, malam hari ini juga saya keluar ngopi-ngopi bareng sama teman gua, Bang. Sekarang logika aja lah. Ada manusia 2000 tahun di langit nongkrong. Elia, Ngapain, Bang? Elia Henok tuh kan diangkat ke langit juga. Aduh. Gini, Bang, pertanyaannya, yang Maha Kuasa di surga itu siapa, Bang? Yesua. Yakin? Iyalah. Oke. Anda boleh bukain, Bang, Lukas 22:69, Bang. Ah, kalian juga udah tahu lah. Percuma dikasih tahu juga. Saya baca ya. Pasti nolak. Dengerin, saya bacakan. Mulai saat ini Anak Manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, Bang, yang Maha Kuasa itu yang mana, Bang? Anak Manusia atau bukan? Silakan. Yang Maha Kuasa kan nggak kelihatan. Nah, nenekmu kiper lah. Nggak ada ilmu lu. Lanjut yang lain. Nggak punya ilmu. Jadi kalau di sebelah kanan itu maksudnya. Nggak, sebelah kiri maksudnya itu. Nggak, tapi menarik soal gimana sih Elia dan Henok kan tidak merasakan maut, dia langsung diangkat ke langit juga. Itu kan haknya Elohim mau ngangkat siapa juga. Ya udah 2000 tahun, nggak, bahkan lebih, kan duluan diangkat ke surga daripada Yesus tuh. Tapi diangkat ke langit. Tahu nggak dia mati nggak tuh nggak waktu diangkat itu? Emang merasakan maut Elia dan Henok? Kan nggak tahu kan, nggak ada tertulis kan? Nah makanya saya tanya, kapan Elia dan Henok merasakan maut? Ya kita kan nggak tahu kan? Bukan soal tahu nggak tahu, ada nggak datanya? Saya bertanya ini. Ada nggak Kalau datanya? Yesua udah jelas lah tertulis di surga Hasyamayim. Hah? Hasyamayim? Surga? Langit. Alamak. Ya langit itu surga. Beresit bara. Apa? Langit itu surga? Iyalah. Oh lama. Terus Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa itu bertempat. Bapa di dalam ciptaan. Sang Bapa di dalam ciptaan. Nggak ada, kita nggak tahu di mana. Loh, kan doa Bapa kami itu Bapa kami yang di surga. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Langit dan surga Hasyamayim, sama tadi Anda bilang. Langit surga pun ciptaan. Itu Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam ciptaan gitu. Terus di mana menurutmu? Kok nggak tahu kitab-kitabmu lah, kok tanya saya? Kalau nggak tahu gini ya. loh. Gini, yang disebut sebagai Uranon atau Hasyamayim itu kan ciptaan. Beresit bara Elohim et Hasyamayim et Haares. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Berarti langit di sana bisa diterjemahkan sorga gitu ya. Pada mulanya Elohim menciptakan sorga dan bumi gitu ya. Tanya orang Yahudi lah, Hasyamayim itu apa? Yesus orang Yahudi atau orang Yunani? Kayak si Billy Yahudi tuh. Oh, kalau di Yahudi jelas sorga itu ciptaan dan Hashem Hakodes Baruhu itu nggak di dalam sorga. Sementara kan sang Bapa yang diajarkan Yesus pada doa Bapa kami kan di sorga. Terus mau disebut di mana?
Ya, yang disebut sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan tidak terikat ruang dan waktu. Pertanyaan di mana itu tidak bisa dipertanyakan kepada Tuhan yang menciptakan tempat. Tuhan itu ada tanpa membutuhkan arah dan tempat. Terus kalau Allah gimana Allah? Allah berada di zatnya. Allah tuh nggak bisa dipertanyakan di mana. Ya sama lah seperti itu juga Bapak. Loh, pada faktanya doa Bapa kami itu dikatakan Bapa kami yang di sorga. Itu ada D-nya di situ. Di sorga. Bertempat. Allah nggak di surga. Ngapain Allah di surga? Surga itu ciptaan Allah, itu mah besar. Itu kan hanya cuma untuk supaya kita. Udah aja deh bang, lu gak punya ilmu bang. Enak gua dengerin lu tidur. Iya sama. Sama juga. Iya, Allah maghrib itu. nih. Karena percuma dikasih tahu juga. Kamu juga nggak punya nama Tuhan kok. Ada sebenarnya, dia nggak mau jujur. Yesaya 42 nomor 8 itu. Coba baca. Coba Bang Setia baca Yesaya 42 nomor 8. Yesaya 42 nomor 8. Coba baca. Maku. Ya. Ada nama Tuhan dia tapi dia nggak jujur. Coba ya, baca keras-keras Bang Setia. Saya pengen dengar. Yesaya 42 nomor 8. Bukunya si Aldo ini. Itu baru PB dia itu, belum ada PL dia itu. Enggak, dia pakai IMB, bukan pesita dia. 42 nomor 8 ya. Ya, 42 nomor 8. Bacain keras-keras Bang. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atas kemasyuranku kepada patung. Coba diulang lagi bang. Aku ini Adonai, itulah namaku. Aku tidak akan kepada yang berarti lain. Adonai bang namanya bang. Adonai. Bukan, itu nggak disebut. Lawan lagi lah. Sendiri dibantahnya coba. Udahlah kau diam dulu bang, kita sapa. Udah kenapa kau menyangkali nama Tuhanmu? Rais, selamat malam. Selamat sore Rais. Rais Kristen bang. Ya Kristen. Oke, diam dulu ya Setia ya, yang agak cerdas dulu dikit. Silakan. Muslim ada yang cerdas sih. Iyalah cerdas lah, kami nggak menuhankan. Jadi di situ Pak Setia. Manusia. Di situ Pak Setia, Adonai itulah namaku. Jadi dapat Tuhanmu Adonai bang. Kamu ini membaca, kau sendiri yang baca, kau lawan pula yang kau baca. Bisa nggak sih kau nggak lawan yang kau baca gitu loh? Bersahabat lah yang kau baca gitu loh. Tolonglah yang kau baca, tolong bersahabat. Biar damai kita diskusinya. Di situ jelas Adonai itulah namaku, artinya nama Tuhanmu Adonai bang. Kejujuran bang penting. Jujur itu memang menyakitkan bang, tapi kami hormati. Ini saya mau bertanya tentang surganya Islam. Wangi surga bang, kepanjangan nanti. Enak surganya bang, pokoknya. Iya enak surganya. Iya katanya surganya itu ditemani bidadari. Iya betul, enggak ditemani pesulap bang. Surganya Muslim itu ditemani bidadari, bukan pesulap bang. Bukan perkawinan anak domba ya. Kau pengantinnya laki-laki dengan laki-laki. Islam itu damai, tidak ada perang naga bang. Tuh. Di surga itu katanya kan Muslim ini. Iya betul bang. Apalagi kan dijawab. Lucu gak bang nih? Kenapa kok dimatikan? Apa yang dimatikan? Siapa yang dimatikan? Mic-nya kok dimatikan? Iya kan bertanya. Udah dijawab. Udah dijawab kan? Dulu itu pemungut cukai Pi. Tampil dulu Pi, suruh dia baca. Itu isi surganya Pi. Isi surganya semua boleh. Dia dulu kau sama Rais dulu. Tampil dulu Pi, suruh baca dia. Pemungut cukai dan perempuan sandal. Daripada itu izin ya Bang Handi ya. Ini enak
Alfi itu enaknya yang ekstrim-ekstrim gitu. Contoh misalnya nih, Paulus bilang begini, Bang Rais, sebab Paulus cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini Kristen nih perawan suci untuk Kristus, Bang. Nanti di kitab Wahyu itu ada pernikahan perkawinan anak domba. Kalian itu. Jadi gua mending nikah sama bidadari, kawin sama bidadari daripada sama Tuhan gitu. Apaan coba? Udah jawab ya. Hubungan Emang gua paling bertanya. Diam dulu Setia. hubungan paling intim itu hubungan suami istri. Begitu juga. Diam dulu kau ini si Rais dulu ngomong, diam dulu kau. Gimana Bang Rais? Pilih kawin sama bidadari atau sama Tuhan? Enggak, gini, itu kan di surga itu roh yang naik. Masa kita bisa menikah dengan bidadari? Roh minum anggur. Bidadari. Roh minum anggur enggak? Enggak ada sejarahnya roh minum anggur. Ah, Yesus minum-minum nanti di surga. Yesus kok minum anggur? Lukas kasih dia Lukas 22:30. Nih baca nih, kalian adu. Kami umat muslim sama Yesus nanti minum-minum di sorga. Tengok, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Nanti kami minum-minum sama Yesus. Itu tahu nggak? Itu Nomor 30-nya tuh, yang nomor 30-nya aja. Nomor 30-nya. 30 nih, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua suku Israel. Pertanyaannya Kami adalah minum. Enggak dulu, dengerin dulu pertanyaannya baru aku jawab. Yang makan dan minum ini roh atau mulut? Silakan Tuhan Yesus pada saat dengarkan dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu. Berdasarkan Lukas 22:30, yang makan dan minum ini roh atau pakai mulut? Jawab, silakan. itu mulut. Itu kan Tuhan Yesus itu. Mulut itu roh atau bukan? Makanya dengar dulu, dengerin dulu. Mulut itu roh atau bukan? Ngomong. Iya, jawab dulu pertanyaannya. Mulut itu roh atau bukan? Itu mulut. Ya berarti Yesus bukan roh, ada mulutnya, betul? Pada saat itu Yesus itu turun ke apa? Saya tanya dulu, Yesus itu di surga punya mulut atau hanya roh saja? Tuhan Yesus itu pernah turun loh ke dunia loh. Saya lagi tanya, Yesus di surga itu menurut Anda punya mulut atau hanya roh saja? Anda itu memaksakan keinginan Anda. Tertulis itu loh, Lukas 22:30. Salah, Muslim itu kayak gitu. Dasar kau Bible kau lawan terus. Enggak. Lokasinya jelas loh Bang Ras, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ngapain itu? Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini kan kerajaan sorga, kerajaan Bapa itu. Di sorga itu minum-minum. Kami Muslim sama Yesus nanti minum-minum, karena Yesus tuh naik dengan tubuh kemuliaan. Kami pun di sorga dengan tubuh kemuliaan. Kalian doang naik dalam wujud roh. Apaan roh minum anggur? Mana ada roh minum anggur? Kami sama Yesus minum-minum. Gitu. Anda itu nggak mendengar saya. Itu pada saat itu Yesus itu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Dan pada saat itu dia minum roti, makan roti dan minum anggur. Coba itu baca. Anda yang baca dalilnya? Enggak. Anda yang baca dalilnya. Anda yang baca dalilnya. Iya, udah tahu aku, udah tahu. Enggak, baca. Udah tahu aku, baca dalilnya. Itu, udah tahu. Enggak, bacakan ulang dalilnya, bacakan ulang. Udah tahu aku loh, ngapain baca? Anda alergi sama kitab Anda sendiri, bacakan ulang. Bukan alergi, saya udah tahu, ngapa saya baca lagi? Saya udah Oke, kalau nggak mau baca, aku yang baca. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku Yesus tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini kan bercerita tentang kerajaan sorga, bukan pas Yesus turun ke bumi. Minum-minumnya itu sampai pada hari aku meminumnya. Minum apa? Minum anggur. Di mana? Kerajaan Bapa. Bersama siapa? Bersama-sama dengan murid-muridnya. Coba turunkan lagi. Apa habis perikopnya? Ini perikop baru lagi. Petrus akan menyangkal Yesus.
Astaga. Apa? Mau kemana kau? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Pada saat datang Gini bre, Yesus naik dengan tubuh kemuliaan, Muslim di sorga dengan tubuh kemuliaan. Kalian di sorga jadi Casper gitu, melayang-layang seperti roh Tuhan. Ngapain kalian naik seperti malaikat kehidupan di sorga, kayak Casper roh melayang-layang? Apaan coba? Yesus turun ke bumi, ngerti nggak? Menebus dosa manusia. Tunggu, itu sorga atau kartun sih, kayak Casper melayang di roh gitu? Lu tolol, tahu nggak tolol? Wis, lu nggak mendengar apa kata saya? Wih, tolol-tololin orang, mentang-mentang anak Tuhan, tolol-tololin orang ya. Bukan, kamu udah dibilangin tapi kamu nggak mendengarkan. Jadi bilang kamu nggak menerima apa yang kita katakan. Udah, anak Tuhan menolak semua, udah. Menolak apa? Masa iya Muslim menikmati dari itu roh yang naik ke surga. Loh, nanti Yesus pun kawin dengan perawan suci yang diberikan oleh Paulus. Tadi gue kasih dalilnya 1 Korintus 11 nomor 2. Muslim itu sesat. Loh, perawan suci loh. Muslim itu sesat. Gantian dong. Apa yang mau digantian kan? Hubungan paling intim itu hubungan Ini suami istri. Gurunda dari tadi monitor apa ini? Apa masih mau lanjut gak? Manusia. Jangan tuh. Coba Masih maghrib. Harus sana maghrib ya? Oh ya udah kalau gitu. Nanti Gurunda kalau udah monitor di ini aja. Siap. Di kode aja Bang Sumaya. Enak nih. Mungkin Ustadz ingin menambahkan atau gimana? Soal 70 bidadari, Ustaz. Silahkan Ustadz. Itulah makhluk nikmati 72 bidadari. Kau diam dulu, kau diam, dijelaskan Ustadz tuh. Diam. Semua hal Iya. Enggak, kalau kami kan umat Islam itu enggak ada ruginya, enggak ada masalah. Ya, mau dibilang dikasih 72, dikasih 2, dikasih 10 enggak ada ruginya. Kenapa demikian? Karena Oten versi Indonesia mau dikasih sama Yesus 100 ditolak. Buktinya di terjemahan dihilangin. Di situ dikatakan 100 istri mau dikasih sama Yesus, tapi ditolak oleh Kristen Indonesia. Nggak dimasukin tuh terjemahannya. Makanya dia sirik, jadinya nyerang ke Islam. Nah, karena dia ditolak, maka nanti jadi perawan. Yang cowok-cowok latihan nanti pakai konde, latihan pakai bando. Kayak Apa gitu. sesuai data? Loh, justru saya pakai data. Saya bilang Tunjukkan Yesus datanya. itu Di mana menolak kan? 100 istri itu? Tuh ada tuh Alpe mungkin tuh mau 100 bapak gitu ya. 100 bapak. Iya. Mau ditunjukin, Ustaz? Loh, iya silakan tunjukin. Matius 19:29. Mau dikasih, kenapa ditolak gitu loh? Nanti Oten Indonesia naik surga itu pada jomblo semua. Orang dikasih ditolak kok. Nih. Terus 100 bapak gimana? 100 anak, terus 100 Tunggu. Mana. Nanti dijelaskan aja. Gue bacain ya. Matius 19:29 dengan tulisan merah perkataan Yesus. Yesus ngomong di sini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan di sini, kaipas os apeken, oikias hi adelpos, hi adelpas, hi patera, hi metera, hi gunaika. Gunaika ini dihilangkan di terjemahan bahasa Indonesia. Namun jejak digital itu nggak akan bisa dihilangkan. Karena kenapa? Kalau kita cek pada bahasa Inggris ya, gitu. Di sini ada kata or wife gitu, setelah or mother dan or father. Setelah ayah, setelah bapak atau ibu, ini langsung dilompat ke anak-anak oleh terjemahan bahasa Indonesia. Padahal di situ ada kata or wife, baru all or children, gitu. Nah, terus tapi dihilangkan nih. Gimana maksudnya tuh 100 bapak 100? Tahu nggak? Dilipat gandakan 100 kali lipat itu. Iya. Pertanyaannya, teman-teman Kristen, loh kok sibuk? Enggak, iya, udah dikasih nilai pun ditolak. Kenapa dihapus? Kan pertanyaannya itu. Menerima kembali 100 kali lipat. Iya, terus kenapa bini itu dihilangkan? Kamu ngerti nggak? Itu nggak berupa istri. Istri itu ada ayatnya. Yesus bilang istri, tapi di terjemahan dihilangkan kata istrinya. Ya itu ada 100 bapak 100 ibu ada. Kenapa 100 istrinya dihilangkan?
Ya kenapa jadi botol Kristennya gitu loh? Kan udah diterjemahan. Yesus tuh ngasih 100. Kenapa dihapus gitu loh? Itu pertanyaannya. Coba nggak dengar dulu aku ya. Itu 100 kali lipat, 100 kali lipat itu bukan berupa istri, ngerti nggak? Itu iya, kenapa istrinya dihapus? Yesus itu menyebut istri. Kenapa kalian itu mau disuruh jomblo di surga nanti? Enggak, di terjemahannya kenapa dihapus? Di originalnya ada, di terjemahannya kenapa dihapus? Saya tanya. Mana di terjemahannya di mana? Mana terjemahannya? Ya, Gini Bang. dari tadi. Oke, aku ulangi sekali kasih lagi lihat ya. itu Gunaika. Setelah kata bapak atau ibu, ini langsung ke anak-anak. Padahal kalau gua Itu cek nggak ada di dihapus ELT. di Bible itu. Ada di Diam Bible. dulu. Oke. Lanjut. Di ILT 3 dikatakan di sini setelah kata dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang. Di sini ada istri nih. Ini ILT ya, ILT 3. Kita cek ke Indonesian Modern Bible. Diam dulu. IMB, Indonesian Modern Bible. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri. Ada lagi istrinya nih di Indonesian Modern Bible. Kenapa ada kata istri? Karena kalau kita cek di dalam original teks kaipas os apiken oikias I adel pos I adel pas ipat tera imetera igunaika. Anda itu Gunai. Mintraya tuh dah. Anda itu udah Gunaika baru itekna, tekna ini children, Gunaika ini istri. Ya nggak apa-apa, di situ pakai istri juga nggak apa-apa. Kenapa emang? Nah, masalahnya kalian nggak dapat karena terjemahannya dihilangkan gitu. Mau ada mau enggak juga nggak ada masalah karena bukan itu maksudnya. Loh, gimana tuh Masuk surga, Anda dapat 100 istri ya. Pakai logika dong, masa 100 bapak, 100 ibu, 100 istri. Nah itu yang kata-katanya 100. Itu aneh Anda itu. Ini pakai logika. Ya, berarti kalau gitu berarti tawaran Yesusnya nggak masuk akal, tawaran Yesusnya, makanya ditolak. Pakai otak makanya. Iya, Yesusnya nggak pakai otak. Yesusnya jadinya nggak pakai otak kalau gitu. Itu yang nggak ada akalnya. Yesus bilang 100 istri, kalian yang hapus, gimana sih? 100 bapak. 100 bapak buat apa 100 ibu? Iya, kalau bapak ada, kalau istri kenapa dihapus? Karena itu pertanyaannya dari tadi. Itu mengapa banyak orang yang menjadi Muslim Di situ satu aja dulu. tentang ayat Alkitab itu. Itu makanya banyak orang Kristen iya, kenapa LAI dalam terjemahannya kata istrinya kenapa dihapus? Dia bisa merubah perkataan Yesus, gitu boleh. Yesus kan bilang menyebut kata istri gunaika, wife, bahasa Inggrisnya ada. Tapi yang terjemahan Indonesia itu dihapus kata istrinya. Makanya saya bilang tadi Kristen Indonesia kalau masuk surga jadi jomblo karena nggak Yesus ngasih istri kalian tolak, dihapus. Paham nggak kau ini? Yang tadi itu KJP di dalam terjemahan KJP, terjemahan KJP ada wife. Terjemahan KJP ada. Terjemahan KJP ada, kenapa terjemahan LAI nggak ada? Coba. Paham nggak? Tuh, terjemahan KJP nanti orang-orang Amerika masuk surganya dapat bini. Orang-orang Indonesia masuk surganya oten nggak dapat bini, jomblo semua kalian. Nggak bisa ngadu sama Yesus. Nah, iya beda. Kalau ngadu nggak bisa lah. Udah mau dikasih kok ditolak, dihapus malah kan salah kalian gitu loh. Makanya kalian tuh sirik sama yang punya gitu kan? Bukan sirik. Saya heran nengok agama Muslim ini, masa iya masuk surga itu ditemani 70 berapa? Nah itu dikasih 100 kalian ditolak, makanya sirik. Gimana? Bro, entar dulu. Bro, bisa nggak? Dia dulu. Bisa nggak sih kamu diskusi itu nggak melawan Bible? Bisa nggak? Saya tidak ada melawan Bible. Oke, kalau begitu nggak melawan, simak baik-baik kita baca lagi ya. Bible itu. Lu diam dulu kalau nggak melawan, simak baik-baik kita baca. Silakan Alpi. Oke. LAI tadi udah keciduk ya menghilangkan kata istri di sini. ADLP cukup 2 poin. LAI yang dihapus dengan KJP yang nggak dihapus gitu. Iya. Biar nggak bingung dianya. Iya, jadi pada terjemahan baru edisi bahasa Indonesia cetakan LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia,
Menerjemahkannya begini bang, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, tapi ketahuannya di KJV nanti, bahwa KJV menuliskan and everyone that had forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife ngopi dia Ustaz. Susah ini. Tapi dia dengar gitu ya. Selesaikan dulu aja bacanya tuh. Or wife or children or lands. Nih. Jadi Pertanyaannya gini loh, menurut Anda terjemahan ini menurut Anda yang 29 bahasa Indonesia ini benar atau salah menurut Anda? 29 benar? Ya. Ada kata yang hilang nggak? Nggak ada. Silakan. Nggak ada. Nggak ada. Yakin? Yakin. Yakin. Kasih original text ya. dianya aja ngopi itu. Kan dikatakan jelas di sini kaipas os apeken oikias I adelpos I adelpas hipatera himetera higunaika. Gunai itu wife, istri. Coba ambil gunaika ditekan ke bahasa Indonesia apa? Gunaika Matius 19:29. Kita cek ke dalam leksikon. Ya, leksikon. Nih. Matius 19:29. Nih. Gunaika akar katanya gunai. Bentar ya. Op. Mana nih? Nggak muncul. Nah, nih. Di sini katakan nih, gunaika. Gunai. Wife artinya. Jelas. Yang kau konsumsi, yang kau pakai sekarang itu hilang satu kata, gunaika atau istri. Kau bilang benar. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah Anda sekarang percaya kalau kata istri dihilangkan? A percaya, B tidak percaya. Silakan jawab, Rais. Bingung jujur. Mau jujur bingung. Jujur gak perlu bingung, bro. Jujur itu harga dirimu, kita hormati gitu loh. Ayo jujur, biar kita hormat salut sama lu kalau lu jujur. Tapi kalau kau bandel, ya kamu gak terhormat di sini. Pilih mana, terhormat atau bandel? Diam aja lu. Macet kan? Mute sendiri, katanya di mute. Siapa yang mute? Ya udah, mau jujur apa mau bandel nih? Ya saya jujur, itu tidak ada kata yang diapakan, hilangkan. Gunaika itu artinya apa? Saya tidak tahu itu terjemahan apa. Sudah dikasih tahu tadi, kau nggak nyimak, nggak punya mata, nggak punya kuping. Udah langsung aja bahasa Indonesia, ngapain terjemah? Ya udah, kau ke laut aja kalau begitu. Laut membutuhkan kau. Silakan turun ke laut. Laut lebih membutuhkan kau daripada di sini. Kau nggak mau jujur. Katanya jujur, udah jujur saya itu jujur. Itu kata gunaika dihilangin, bro. Tidak seperti Muslim tidak jujur. Saya selalu jujur. Nah. Ini barusan kau ini berbohong. Barusan kau berbohong ini. Saya tidak mengerti itu apa yang Anda baca. Ulangi kembali sekali lagi. Lu diem, pasang matamu, ulangi lagi sekali lagi. Simak baik-baik tapi. Mereka di gereja ngapain aja sih selama ini? Menjengkelkan. Dikatakan di sini kaipas os apeken, dan untuk setiap orang oikias I adelpos yang meninggalkan rumah, lalu saudara laki he adelpas, saudara perempuan hipatera, dan ayah himetera, dan ibu higunaika, dan istri hitekna, dan anak-anaknya, anak-anak ya hiagros,
dan ladang. Ini kento onomatos yang meninggalkan semua itu atas nama onomatosmo, atas namaku, ekaton taplasiona. Ini loh bang, ada gunaika di sini ya bangku. Ya intinya original tesnya ada gunaika artinya istri. Nah, coba kau terjemah Indonesianya, ada nggak istri? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, nggak ada. Hanya nice. Ada nggak kata yang hilang di bahasa Indonesia ini? A ada, B tidak ada, jawab. Hei, jujur. Ada. Apa? Tidak ada. Benar-benar kau nyemot kau. Udah diterangin baik-baik kau. Ke laut kau sana, turun sendiri sebelum saya ludahi. Bang Res, nyemplung ke laut aja jadi plankton bang, biar berguna untuk. Ya udah pergi sendiri dia, takut diludahi. Jadi plankton gitu, atau cari ulat sagu bang, dijual, lumayan cuan. Ya bang Resnya, biar berguna sedikit bang. Jangan kebanyakan minum Coca-Cola ya bangku ya, biar isi kepalanya nggak gas semua itu.